Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dadan Sumardiana, salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 di Universitas Negeri Surabaya, program studi Teknik Ketenaga Listrikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video pembelajaran dengan materi pokok aplikasi HMI sebagai sistem kontrol dengan akses timer dan counter menggunakan model pembelajaran problem based learning. Kegiatan pembelajaran ini dilaksanakan di SMK Negeri 3 Kuningan, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat, kelas 12 Teknik Otomasi Industri pada semester genap tahun pelajaran 2022-2023. Untuk itu, saya memohon kepada dosen dan guru penilai dapat memberikan masukan dan bimbingannya terhadap video pembelajaran yang sudah saya buat ini. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan perwakilan dari kalian untuk memimpin doa. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, Bapak mengabsensi terlebih dahulu untuk hari ini. Adakah siswa yang tidak hadir? Hadir semua, Pak. Iya, hadir semua ya. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, Bapak akan memberikan sedikit motivasi buat kalian. Ada salah satu motivasi yang selalu membuat Bapak akan mengingat selamanya bahwa menuntut ilmu adalah wajib buat kita semua, kapanpun, dimanapun, dan sampai kapanpun. Allah SWT senantiasa menyenangi manusia yang menuntut ilmu. Setuju? Setuju. Siap? Siap. Oke, lanjut ya. Sebelum Bapak mulai, ada pertanyaan nih Bapak mengenai materi apa yang masih ingat di pertemuan sebelumnya. Ada yang masih ingat? Pak, Oke, jawab. Pada materi sebelumnya kita telah membahas mengenai materi HMI Iya. tentang akses input dan output pada sistem kontrol gerbang otomatis. Pintu gerbang otomatis. Baik, itu di pertemuan sebelumnya ya. Selanjutnya di pertemuan kali ini Bapak akan menyampaikan masih mengenai konsep HMI, namun dengan topik yang berbeda. Baik, siap ya? Kita memulai materi kali ini. Materi pokok yang akan kita bahas di sini adalah aplikasi HMI sebagai sistem kontrol akses timer dan counter. Nah, ini di semester genap ya. Selanjutnya di sini ada kompetensi dasar. Dari sisi pengetahuannya yaitu menentukan kondisi operasi tonal human mesin interface pada SCADA. Sisi keterampilannya adalah mengoperasikan human mesin interface pada SCADA. Nah, ini kompetensi dasarnya. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Melalui diskusi pembelajaran berkelompok dan banyak menggali informasi, maka peserta didik dapat menentukan program diagram ladder VLC untuk sistem kontrol pengepakan wafer menggunakan program cek programmer sesuai petunjuk kerja dalam job sheet. Peserta didik dapat menentukan desain HMI untuk sistem kontrol pengepakan wafer menggunakan program cek designer sesuai petunjuk kerja dalam job sheet. Peserta didik dapat mengintegrasikan program diagram ladder VLC dengan desain HMI dalam cek designer supaya dapat terkoneksikan dan dapat disimulasikan sesuai petunjuk kerja dalam job sheet. 4. Peserta didik dapat mengoperasikan dengan cara simulasi sistem kontrol pengepakan wafer sesuai petunjuk yang ada dalam job sheet. Nah, ini tujuan yang akan kita inginkan. Ada teknik penilaian. Ada 4 kriteria penilaian yang dilakukan. 1. Penilaian sikap dalam pembelajaran, job sheet, keterampilan baik saat diskusi kelompok ataupun presentasi, penilaian pengetahuan tes formatif. Nah, ini kriteria penilaian 4 ini adalah Anda akan dinilai dari mulai awal sampai dengan akhir. Selanjutnya ini ada materi pokok yang akan kita bahas. Di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang konsep dasar PLC dan HMI.
Di sini masih ingat kan tadi kan? Ya, ini ada cek. PLC di sini adanya. Ada dua di sini gambarnya. Nah, di sini PLC dan di sini adalah cek designer. Dalam cek designer ada apa di sini? Nah, kita membuat desain ini di cek designer. Di dalam PLC ada apa ini? Ada diagram reader. Nah, kita buat program diagram reader yang akan ditransfer atau download ke PLC. Nah, ini ada protokol atau apa namanya ini? Serial portnya. Ada protokol atau serial portnya untuk mengkomunikasikan atau mengintegrasikan antara PLC dengan HMI. Gitu ya. Masih ingat ya? Oke, ini selanjutnya masuk ke materi kita hari ini. Nah, di sini ada tutorial. Tutorial akses timer dan counter. Di sini Bapak telah membuat linknya atau menampilkan linknya di YouTube. Bapak ambil nih. Silahkan, ini sudah di-share di grup WA kalian. Silahkan klik dan buka tentang tutorial akses timer dan counter. Silahkan, nanti untuk tahapannya dapat dari sini. Bapak hanya nanya nih, timer berfungsi sebagai apa? Kalian tahu timer? Silahkan. Menghitung jumlah waktu. Jadi timer itu adalah waktu atau menghitung jumlah waktu. Counter. Kalian tahu? Pencacah bilangan. Oke, betul. Counter adalah pencacah bilangan. Berarti kalian di waktu sebelumnya masih ingat. Timer adalah penghitung jumlah, kemudian counter pencacah bilangan. Oke, nanti bisa dicek di link YouTube-nya ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini masalah yang akan kita hadapi. Terlihat gambar. Ada dua buah konveyor. Ini ada box. Kemudian ini ada buah atau kemudian ini ada sensornya, ada dua. Kemudian ada operator dan ada PB start dan PB stop. Dari gambar di samping terdapat dua buah konveyor, yaitu konveyor membawa box dan membawa buah apel. Konveyor buah akan berjalan membawa buah untuk masuk ke dalam box, sedangkan konveyor box membawa box yang awalnya kosong menjadi terisi 10 buah apel. Bisakah dibuat sistem kontrolnya? Bisa. Menggunakan sistem kontrol apa? Apa? Salah satunya adalah sistem kontrol PLC dan HMI. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membuat sistem kontrol PLC dan HMI untuk pengepakan buah apel sebanyak 10 buah. Nah, ini masalah yang akan kita hadapi. Baik, selanjutnya adalah strategi pembelajaran. Buatlah kelompok dengan tiap kelompok berjumlah 3 orang dan kerjakan semua instruksi yang ada dalam job sheet. Oke, ini udah bertiga ya. Berarti kalian nanti tempat duduknya, ya udah ini sudah cocok lah. Ada perempuannya satu orang. Oke, nanti kelompoknya berdasarkan dari tempat duduk yang sudah kalian duduki ya. Selanjutnya, lakukan kerjasama yang baik dalam kelompok. Jika ada kesulitan, bisa bertanya kepada guru. Jika job sheet sudah selesai dikerjakan, nanti dilakukan presentasi. Nanti pada prosesnya kerjasama yang baik dalam kelompok, kemudian boleh bertanya dan kalau sudah selesai ada sesi untuk presentasi. Itu materi yang telah Bapak sampaikan. Ada yang ditanyakan? Baik, untuk menyingkat waktu kita mulai. Sebelum kalian melaksanakan kegiatan pembelajaran, Bapak akan menyampaikan K3-nya: keselamatan, kesehatan, kerja. Karena di sini kita membuat simulasi, jadi kalian hanya butuh menggunakan pakai repak ya, sudah menggunakan, tidak perlu menggunakan APD yang lain. Nah, selanjutnya di sini kita ada sumber tegangan AC. Hati-hati untuk menggunakan sumber tegangan AC jika di laptop kalian sudah robek ya. Oke. Baiklah, untuk memulai pembelajaran, Bapak sudah menyiapkan LKPD-nya. Nah, LKPD-nya nanti kerjakan ya. Kerjakan. Kemudian ini dapat. Di dalam LKPD, di situ terdapat instruksi.
silakan baca instruksi yang ada dalam LKPD. Ada yang kurang jelas bisa ditanyakan kepada Bapak. Kemudian sebelum Anda mengerjakan itu, Anda harus membagi tugas. Ya, ada 3 orang, dan 3 orang ini dan dalam tiap kelompok ini yang 1 orang bertugas untuk mengerjakan job sheet. Kemudian yang 2 orang membuat program. Oke, itu ya. Jadi kerjakan job sheet-nya, kemudian kerjasama yang baik, dan Bapak selanjutnya nanti akan mengontrol dan memantau pekerjaan kalian. Bisa dimulai? Bisa. Bisa dipahami? Bisa. Oke, silakan. Bisa dikerjakan dari sekarang. Silakan tulisnya, silakan laptopnya, buka programnya. Program yang dibutuhkan tadi apa? Program. Silakan satu-satu. Nomor 1 mana? Udah dibuka? Ya. Ini program. Kelompok 2 buka programnya. Kelompok 3 juga. Kelompok 4. Nah, silakan. Waktunya itu kurang lebih sekitar 30 menit ya totalnya, dan kalian kerjakan sekitar 20 menit harus sudah selesai. Ini sudah mengerjakan apa nih? Rangkaian utama, iya. Programnya sudah mulai ya. Iya. Sudah berbeda lagi ya, silakan. Jika ada yang ditanyakan, silakan bisa bertanya kepada Bapak jika mengalami kesulitan. Ini sudah masuk ke tadi diagram ini sudah. Pak, ini bertanya Pak, boleh sini kan diagram kan program sudah jadi, Ya. tapi saat mau dioperasikan tidak terkoneksi Pak. Tidak terkoneksikan dengan baik Pada saat mau dioperasikan Pak, pas mau disimulasikan, Ya. sama jadi saya tidak terkoneksi Pak. Ininya sudah selesai ini. Sudah selesai. Oke. Mana coba? Nggak bisa ya? Oh. Oke. Oke, ada pertanyaan di sini. Ada yang sudah mencoba belum? Pada saat mengkoneksikan antara desain HMI dengan diagram radar ternyata tidak connect. Ada yang bisa jawab? Ya Pak, Boleh? Udah. PAC-nya diganti dengan tipe N. Ya coba biasanya diganti dulu tipe Tipe N30. N30. Ya, bisa ya? Oke. Berarti ini sudah terkoneksi, silakan nanti diuji coba. Sekarang coba. Ini yang sudah dibuat nih, diagram radionya mana? Ini. Oke. Nah, ini satu siklus ya? Ya, Bu.
satu siklus. Kemudian timer menghitung. Nah, timer menghitung berarti langsung sistem mati ya? Ya. Karena tidak ada lagi box yang terdeteksi ya. Lebih 10 detik. Karena lebih dari 10 detik. Oke, ya bisa selesai ya. Oke. Adakah yang lain? Yang sudah? Kelompok 1 sudah belum? Sudah, ya kelompok 1 tadi sudah ya. Silakan kelompok 1. Kelompok 3 ya yang sudah ya. Oke, silakan. Tadi udah di transfer ya? Sudah. Ya, benar. Oke. Ini dulu 1, kemudian sensor 2. Di setting 10 kali. 10 kali ya. 10 kali. Ya. Ya. Oke, timernya mana? Ya. Tadi kan pada saat conveyor 2 berjalan, conveyor boxnya berjalan, terus mau mabuk. Nah, tadi coba pada saat conveyornya tidak mendeteksi benda gimana? Atau sensor 2-nya tidak, sensor 1-nya tidak mendeteksi benda gimana? Otomatis rangkaian akan mati. Coba lihat, saya ulang tadi. Jadi ketika sensor 1 tidak mendeteksi tadi, otomatis dalam waktu 10 detik maka rangkaian akan mati. Coba perhatikan, ini masih menghitung timernya ya. Oke, coba. Ya, lampu merah menyala. Itu S1 mana S1? Nah itu, coba S1 coba tekan. Saya deteksi ya. S2 juga? Iya. Oke, untuk mengaktifkan harus tekan PW2. Sekarang coba PW2. Nggak bisa ya? Berarti harus di standby-kan ulang. Oke. Iya, harus diulang. Berarti syaratnya adalah si timer harus menghitung sebanyak 10 second dan si box harus terdeteksi kurang dari 10 second ya. Oke, bisa betul. Ya, kelompok 2 gimana? Apakah sudah selesai? Belum. Kelompok 4 sudah selesai kan? Oke, silakan. Ketika kesempatan ditekan, Ya, maka conveyor akan standby. ya, Dan tanda dengan lampu sampai dengan alamat 160 akan menyala. ya, Ketika conveyor ditekan, maka conveyor box akan berjalan. ya, Ketika sensor 1 ditekan, maka conveyor box akan mati dan conveyor apel akan menyala. ya, Kemudian sensor 2 berfungsi untuk menghitung jumlah apel yang masuk ke box. ya, Kita set di 10 buah. ya. Sudah, coba. Ya. Iya. Dan Ya. conveyor box akan menyala kembali. Iya. Dan ketika pegawai telah menaruh box ke dalam conveyor box, maka sistem kendali akan mati. Mati. Iya. Lampu merahnya menyala ya tandanya ya. Oke, coba kalau sistem mati berarti tekan PB-nya, bisa nggak? PB2. Nggak bisa ya? S1, S2 tidak bisa juga ya. Berarti sistem mati ya. Iya, mati. Kalau sudah mati berarti harus di standby-kan ulang. Nah, coba sekarang standby-kan ulang. Iya. Oke, itu ya. Berarti ini ada batas maksimal. S1 mendeteksi benda itu berapa detik? 10 ya. Karena di KPD-nya atau di jobsnya seringnya 10 ya. Oke, 10 second ya. Oke. Perhatikan ya, kalian untuk meloncat. Lupa ya kalian. Untuk meloncat ini simbolnya. Ini untuk apa ini? Untuk komponen input. Karena nanti ada pilihan. Yang kesini berarti no, yang sini berarti yes. Contoh PB 1 atau start ditekan. Nah, kalau ditekan berarti ke bawah. Kalau tidak berarti ya kembali kan, tidak dilakukan apa-apa. Ya. Nah itu. Jadi silakan diloncat, diperhatikan ya. Nah, loncat itu akan mengikuti tadi urutan pekerjaan dalam sistem kontrol. Karena si peloncat itu sendiri pun akan memudahkan seorang operator dalam melakukan operasi sistem kontrol. Oke, waktunya habis. Silahkan nanti dipresentasikan mesinnya ya.
pada saat presentasi nanti kalian tiap kelompok misalkan nanti tampil di depan presentasi, satu orang akan tampil di depan di sini, satu orang akan mengoperasikan sistem kontrolnya dan satu orang tetap di tempat untuk membantu nanti kelompoknya jika ada pertanyaan yang bisa dibantu menjawabnya ya. Paham ya? Nanti giliran untuk melakukan presentasi apa yang telah kalian kerjakan. Oke, silakan untuk dimulai dari kelompok pertama. Kelompok saya, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurganita Nisa, perwakilan dari kelompok 1 PLC. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari pekerjaan yang sudah telah kami selesaikan, yaitu tentang sistem kontrol pengepakan buah apel. Oke, langsung mempresentasikan saja. Pertama, pada saat PPS ditekan, maka sistem kendali siap dioperasikan ditandai dengan lampu kuning atau lampu standby menyala dan alamat 1.0 menyala. Kemudian pada saat tersebut kedua ditekan, maka conveyor box akan berjalan ditandai dengan lampu hijau 1 menyala dan alamat 1.01 menyala. Ya. Oke. Kemudian satu deteksi box, maka lampu hijau 2 menyala atau conveyor apel berjalan. Kemudian sensor 2 ditekan seluruh deteksi sebanyak 10 buah apel. Maka setelah 10 buah apel dideteksi, conveyor box akan berjalan kembali. Di sini ada fungsi timer, yaitu yang memudahkan operator dalam menempatkan box pada conveyor. Apabila operator bisa menempatkan box dalam conveyor sebelum 10 detik, maka conveyor box akan menyala kembali. Nah, di sini conveyor box. Ya, sudah. Tapi apabila operator lupa menempatkan atau telat menempatkan box pada conveyor, maka sistem kendali akan mati. Nah, di sini sistem kendali mati ditandai dengan lampu merah atau lampu kendali mati menyala. Ya. Oke, itu sistem kontrol yang telah dibuat oleh kelompok 1. Silakan bagi kelompok yang lain yang akan menanggapi. Dipersilakan. Adakah yang akan menanggapi? Ya. Izin bertanya, apakah jumlah apel sudah dapat dipastikan bahwa jumlahnya 10 buah atau box bisa menampung lebih dari 10 buah? Oke, pekerja boleh ya. Izin menjawab, secara konsep membuat sistem kontrol sudah dipastikan bahwa jumlah atau sudah disetting bahwa jumlah apel yang masuk itu adalah 10 buah. Namun dalam kenyataan atau dalam fungsinya nanti ada pengecekan secara manual oleh operator, di mana nanti box itu dicek, kemudian dikhawatirkan karena jumlah apelnya kurang atau lebih. Nah, jika terjadi kurang atau lebih, maka box itu akan masuk ke dalam keranjang NG atau good atau ke dalam keranjang yang tidak bagus. Oke, untuk kelompok 2 yaitu apa bahwa secara konsep bisa setting ya dan pastikan jumlahnya adalah 10 buah. Tapi kalaupun nanti terjadi kendala bisa ada di quality control mungkin ya untuk pengecekan akhir ya. Kayak kesimpulan dari kelompok kami ialah untuk memecahkan masalah sistem kontrol pengepakan buah apel dengan menggunakan PLC HMI adalah cara yang sangat tepat karena dapat meringankan operator dalam melakukan tugasnya. Oke, betul ya. Oke, aplaus untuk kelompok 1. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, silakan kelompok 2 untuk mempresentasikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fedi Ramadan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Sebelumnya di sini kami menggunakan kunci GIF. Di sini saya akan mempresentasikan sistem kontrol pengepakan buah apel. Pertama-tama, ketika PB1 ditekan, maka sistem kendali akan standby, ditandai dengan lampu kuning dengan alamat 100.00 menyala. Selanjutnya yaitu ketika PB2 ditekan, maka conveyor box akan aktif. Selanjutnya ketika sensor 1 ditekan, maka conveyor apel akan aktif dan mematikan conveyor box. Ketika sensor 2
terdeteksi, maka akan menghitung buah apel yang masuk ke dalam box. Di sini sebanyak 10. Nah, jika sudah 10 apel, maka conveyor box akan aktif kembali, yaitu selama 10 detik oleh timer. Jika si operator lupa menaruh box dalam conveyor, maka sistem kendali akan mati, ditandai dengan lampu merah menyala. Itu lampu merah menyala. Terus selanjutnya ketika PB stop ditekan, maka sistem kendali akan mati. Oke, berarti ya. Oke. Baik, itu dari kelompok 2. Apakah ada yang akan menanggapi dari kelompok yang lain? Boleh, silakan. Kelompok 3. Saya mau izin bertanya, bagaimana sih cara kerja dari sensor 1 dan sensor 2? Ingin menjawab, cara kerja sensor 1 adalah sebagai sensor untuk mendeteksi box yang siap untuk diisi oleh buah apel, sehingga conveyor box berhenti tepat di bawah conveyor apel. Cara kerja sensor 2 adalah sebagai sensor untuk mendeteksi jumlah buah apel yang masuk berjumlah 10 buah. Oke. Puas? Kelompok 3. Oke, itu ya. Itu fungsi dari sensor 1 dan sensor 2. Dapat disimpulkan, untuk memecahkan suatu masalah sistem kontrol pengepakan buah apel dengan menggunakan PLC HMI dapat menggunakan instruksi, timer, dan counter yang ada pada program. Selain itu, kesimpulannya apa lagi? Itu cukup ya. Oke, dapat menggunakan instruksi timer dan counter. Oke, hapus untuk kelompok. Sekian presentasi dari saya, kurang lebih yang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sheila Adania Rahmansha, saya perwakilan dari kelompok 3 kelompok komputer. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi hasil kerja kelompok dari kelompok kami, yaitu mengenai kasus sistem kontrol pengepakan buah apel. Di sini kami akan mensimulasikan proses kerjanya. Kita menggunakan set and reset. Jadi ketika PB1 start ditekan, maka sistem kendali standby akan menyala ditandai dengan lampu kuning atau lampu standby on. Lalu setelah itu kita tekan plus button 2, maka conveyor box akan berjalan ditandai dengan lampu hijau 1 akan menyala, lampu conveyor box. Oke, ketika conveyor box telah berjalan, operator akan mendapatkan si box tersebut. Maka ketika box dideteksi oleh sensor 1, maka conveyor box akan berhenti berjalan, ditandai dengan lampu hijau satunya akan mati, lalu akan menjalankan juga conveyor pembawa apel. Maka conveyor apel lampunya akan menyala, yaitu lampu hijau 2. Dan kita telah men-settingnya apel tersebut sebanyak 10 buah yang masuk ke dalam box. Ini dideteksi oleh sensor 2. Lalu di sini ada timer. Fungsi timer tersebut adalah sebagai pengontrol bagi operator. Jadi ketika operator telat untuk memasukkan box ke dalam conveyor box, maka sistem akan mati. Ditandai dengan lampu kendali off atau lampu merah akan menyala. Namun ketika si operator memasukkan box kurang dari 10 detik, maka conveyor akan tetap berjalan dan si box akan terdeteksi oleh sensor box. Lalu ketika kita ingin mematikan sistem kendali, kita tekan PB0 atau stop, maka lampu kendali off akan menyala. Itu tadi yang telah disampaikan oleh kelompok 3. Silakan. Kelompok yang lain yang akan menanggapi. Izin bertanya Pak, Boleh. bagaimanakah fungsi PB2? Baik, seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, bahwa PB2 ini adalah sebagai input awal untuk menghidupkan conveyor box.
Namun setelah sistem berjalan, maka conveyor box akan difungsikan oleh counter setelah counter menghitung sebanyak 10 buah apel masuk ke dalam box. Jadi kesimpulan hari ini adalah untuk memecahkan masalah dari sistem kontrol pemekakan buah apel menggunakan sistem PLC HMI adalah ini sangat bagus karena memiliki keuntungan tersendiri, Pak. Jadi akan lebih menghemat biaya produksi pada bagian tenaga kerja karena untuk mengontrol dari sistem kontrol tersebut hanya dibutuhkan hanya satu orang saja. Ya, satu orang ya. Hemat biaya. Oke. Baik. Silakan itu. Itulah presentasi dari kelompok kami. Kalau lebih mohon maaf, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya merupakan dari kelompok 4. Di sini saya mempresentasikan mengenai kasus sistem kontrol pemaparan buah apel. Langsung saja saya menjelaskan slide kerjanya. Oke, pertama ketika push button 1 ditekan, maka sistem lampu kuning standby akan menyala, ditandai dengan alamat 100. Nah, jika push button 2 ditekan, maka lampu conveyor box dan conveyor box pun akan aktif dan jalan. Nah, terus jika sensor 1 mendeteksi benda, maka lampu conveyor box mati dan conveyor apel menyala dan si conveyornya berhenti untuk menghitung buah apel. Dan ketika sensor 2 mendeteksi benda, maka disinilah kita untuk menghitung apel sudah di setting untuk 10 buah apel. Dan jika setelah 10 buah apel selesai dihitung, maka conveyor box akan menyala langsung dan timer pun akan menghitung. Dan jika si operator telat memasukkan box ke pada conveyor, maka si conveyornya akan mati, ditandai dengan lampu merah menyala. Dan jika setelah semuanya selesai, produksinya selesai, maka kita bisa mematikan seluruh sistem kendali menggunakan push button 0 dan ditandai lampu merah menyala. Cukup itu. Oke. Silakan. Baik, kelompok yang lainnya akan menanggapi. Izin bertanya. Ya. Mewakili kelompok 1. Ya. Apakah peran dari timer yang disetting 10 detik? Baik, pertanyaan saudara muda akan dijawab oleh saudara. Ya, silakan. Izin jawab, timer yang disetting selama 10 detik adalah sebagai kontrol untuk operator agar secepatnya menempatkan box di atas conveyor box agar jangan sampai melebihi waktu 10 detik. Yang terjadi jika lebih dari 10 detik, maka timer akan mematikan sistem kontrol dan itu harus diulangi lagi dalam progres ini. Gimana kelompok 1? Cukup. Ya, oke. Sebagai sistem kontrol untuk operator, ya, betul. Ya, kesimpulan dari sistem kontrol pemapakan buah apel menggunakan PLC HMI, di sini kita bisa dapat lebih mengefisienkan waktu dan lebih menghemat waktu produksi. Ayo, bisa waktu dan bisa menghemat waktu. Oke, betul. Silakan itu tuh. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari 4 kelompok ini kalian sudah dapat mempresentasikannya dengan baik, sudah dapat menjelaskan prinsip kerjanya juga, sudah dapat menjelaskan tentang komponen input dan outputnya, sudah dapat mengkoneksikan antara desain RFT dengan diagram beda. Dapat saya sampaikan bahwa kalian sudah bisa menjelaskan dengan baik, ya. Alhamdulillah sesuai dengan harapan Bapak. Berarti hari ini kalian sudah dapat mengerjakan apa yang dikerjakan dalam job sheet. Kesimpulannya bisa Bapak ambil, yaitu satu, sistem pengontrolan pemapakan buah apel ini akan lebih memudahkan operator dalam pekerjaannya. Yang kedua, sistem pengepatan buah apel ini dapat dibuat dengan mengirit biaya atau dapat mengefisiensikan biaya. Yang ketiga,
sistem pengaturan dua apel ini dapat meminimalisir jumlah operator juga waktu yang dibutuhkan. Jadi akan semakin banyak produk atau hasil yang akan diperoleh. Oke, sebelumnya ada yang ditanyakan? Tidak, tapi ada beberapa tadi saya persediakan pointer, tapi tidak ada yang menggunakan pointer. Ya, harusnya kalian untuk menggunakan pointer ini di sini ya. Tapi tadi tidak menggunakan pointer, oke, nggak masalah. Cuma memang harus dikoneksikan antara pointer dengan Bluetooth-nya. Selanjutnya, Bapak akan bertanya terhadap materi di pertemuan kali ini. Apakah kalian sudah bisa memahami cara pembuatan sistem kontrol pengepakan dua apel, cara membuat diagram ladder, cara membuat desain HFI? Apakah kalian sudah bisa memahaminya dengan baik? Sudah. Oke, silakan. Bapak minta perwakilan SN orang untuk menyampaikan pendapatnya pada pertemuan kali ini. Silakan. Ada yang perlu disampaikan? Tidak ada. Oke. Hari ini berarti pembelajaran sudah Bapak anggap tuntas, selesai. Ya, cuma nanti pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai konsep HFI dengan instruksi yang lain atau menggunakan topik yang lain. Ya, hari ini berarti kita sudah menyelesaikan materi tentang akses, timer, dan controller. Berikutnya, sebelum kita tutup pertemuan kali ini, ada proses yang harus kalian kerjakan. Nah, silakan untuk proses ini, silakan buka HP-nya masing-masing. Silakan buka HP-nya masing-masing. Ya, di situ di grup WA yang kalian sudah ada link, ada nggak link? Ada. Ya, silakan buka linknya. Itu adalah proses untuk kegiatan pembelajaran kita kali ini, tes formatif tentang HMI PLC berhubungan dengan akses timer dan konten. Silakan dikerjakan. Waktunya kurang lebih 5 menit dari sekarang. Silakan dikerjakan. Waktunya bentar lagi. Oke, waktunya habis ya. Silahkan kumpulkan lembar kerja atau judul kalian ke depan. Ya, kumpulkan. Ya. Oke. Baik. Hari ini Bapak kira cukup. Silakan sebelum kita tutup, perwakilan dari kalian untuk memimpin doa. Sebelum pulang, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, untuk pertemuan hari ini Bapak rasa cukup, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan sebelum kalian silakan dilakukan kembali tempatnya dan dirapikan.